Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah istiqomah pada kita untuk tetap belajar, kita tetap sharing, membangun diri insyaallah di majelis ilmu, di tempat yang mulia, tempat di mana ilmu dibagi, ilmu diterapkan, dan ilmu terus dikritisi. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan serinya ya. Kita udah seri keberapa? Seri ketiga. Seri pertama, seri kedua, sekarang seri ketiga. Kalau seri pertama dan kedua itu Gen Z-nya dikritisi terus. Tapi nggak apa-apa. Tadi kan dari mengkritisi kita tahu penyakitnya. Dari kita cari kelemahan kita tahu penyakitnya, dan penyakitnya itu yang harus disembuhkan. Daripada kita tidak tahu penyakitnya apa. Oke, untuk seri ketiga ini kita akan lebih fokus ke bagaimana sih setelah kita menyadari kekurangan-kekurangannya. Ya, judulnya misi hidup si generasi keren. Gitu. Misinya cuma dua, mental baja tapi hati lembut. Nah, gitu. Ya, oke. Siap, Adin udah sehat? Alhamdulillah. Ya, oke. Lanjut. Wah, ada panjang. Ini nggak dongeng, oke ya. Oke. Ada saat-saat dalam hidup di mana kita duduk diam bukan karena tak ada yang dikerjakan, tapi karena ada yang mengusik di dalam dada. Langit biru tak lagi sekedar latar, ia jadi cermin besar tempat kita memantulkan tanya. Bukan tanya tentang PR yang belum selesai, atau besok pakai baju seragam apa, tapi tanya yang lebih dalam. Tanya yang sunyi tapi kuat. Sebenarnya, siapa aku? Aku ini siapa? Itu tanyanya. Ya. Kita hidup di tengah dunia ramai dengan suara notifikasi, tugas sekolah, gaya hidup, dan cerita-cerita di media sosial. Tapi di balik semua itu ada sesuatu dalam dirimu yang sedang tumbuh dan bergolak. Sesuatu yang ingin tahu apa arti dari semua ini. Apa makna dari bangun pagi, berangkat sekolah, pulang, lalu tidur lagi? Apakah ini hanya rutinitas atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menantimu? Bertanya seperti itu bukan tanda kamu lemah atau bingung. Justru sebaliknya. Bertanya adalah bukti bahwa kamu hidup, bahwa ada cahaya kesadaran dalam dirimu yang tidak puas hanya dengan ikut arus. Bahwa kamu sedang mencari arah, bukan sekedar ikut langkah. Dan pencarian itu adalah langkah pertama menuju sesuatu yang luar biasa, menuju sebuah misi. Misi menjadi generasi yang bukan hanya keren karena gaya, tapi karena makna. Generasi yang tahu siapa dirinya, tahu kemana, dan tahu kenapa ia harus berjalan ke sana. Nah, ini maknanya. Kita harus sadari dulu ya, kalau kalian tuh lahir bukan kebetulan. Ya. Kamu bukan angka di daftar absen. Kamu juga bukan sekedar satu nama dari ribuan akun. Kamu diciptakan bukan untuk sekedar lewat. Kata Allah di surat Al-Qiyamah, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja tanpa tujuan? Kamu punya misi. Dan misi itu bukan harus jadi yang paling viral, bukan harus jadi yang paling keren atau paling disukai. Misi itu adalah menjadi versi terbaik dari dirimu yang Allah ridhoi. Banyak orang yang mengira keren itu soal penampilan. Baju yang oke, followers yang banyak, atau gaya bicara yang bisa bikin orang terdiam. Itu katanya keren. Tapi
Kita di sini mau bicara tentang keren yang lain. Keren yang tidak pudar oleh usia, tidak bisa dibeli dan tidak bisa dipalsukan. Generasi keren itu bukan yang paling hits, tapi yang paling paham. Paling paham siapa dirinya, apa tujuannya, dan bagaimana ia bisa memberi arti. Karena keren itu satu, berani punya prinsip ketika dunia ramai berkata sebaliknya. Dua, mau berpikir bukan sekedar meniru. Tiga, punya hati bukan hanya reaksi. Empat, peduli sesama walau dunia sibuk dengan dirinya sendiri. Yang berikutnya, tahu bahwa hidup ini bukan tentang aku yang penting, tapi apa yang bisa aku berikan. Dan yang lebih hebat, generasi keren itu bukan datang dari langit. Generasi keren itu bisa lahir dari kamu, ya dari kalian. Kalian bisa lahir menjadi generasi yang keren. Kalian yang kadang merasa tidak cukup baik. Kalian yang suka bingung dengan masa depan. Kalian yang kadang merasa sendiri atau tidak dianggap. Tapi justru dari ruang sepi dan pencarian itulah misi ini dimulai. Karena orang-orang besar lahir bukan karena semuanya mudah. Tapi karena mereka berani bertanya, berani berubah, dan berani berjuang. Itulah kalian. Ya, setelah semuanya menyadari kelemahan-kelemahan yang kemarin kita bahas sebelumnya. Nih, dua sayap generasi keren. Mental baja, hati lembut. Untuk bisa terbang tinggi, kamu butuh dua sayap. Sayap yang satu adalah mental baja, dan yang satu lagi adalah hati yang lembut. Tanpa salah satunya, kamu akan limbung. Tapi kalau keduanya kuat, kamu bisa menghadapi dunia dan tetap menjadi manusia. Itu penting sekali. Oke? Sekarang mungkin episodenya agak sedikit membacakan, karena sudah dituliskan semua di sini. Oke. Yang pertama adalah mental baja. Mental baja bukan berarti kamu harus selalu kuat. Bukan berarti tidak pernah nangis atau selalu kelihatan tangguh. Mental baja adalah kemampuan untuk tetap berdiri walau hidup selalu menjatuhkan kamu. Ketika gagal, kamu tidak langsung nyerah. Ketika dihina, kamu tidak buru-buru membalas. Ketika masalah datang, kamu tidak lari. Ya, guys? Tidak pernah lari. Tapi belajar menghadapi. Ketika hidup terasa berat, kamu tetap melangkah meski pelan. Mental baja berarti kamu tahu bahwa rasa sakit adalah bagian dari bertumbuh. Bahwa tekanan bisa jadi latihan. Bahwa jatuh itu wajar asal kamu tidak berhenti bangkit. Itu penting sekali. Ya, jadi jangan menganggap bahwa mental baja itu nggak pernah gagal. Kan, itu hanya bagian dari kehidupan dan harus bertumbuh seperti itu. Tapi bagaimana kamu bangkit dari kegagalan itu yang lebih penting. Selanjutnya. Baja juga, mental baja juga bukan berarti keras, membatu, susah dibilangin, bukan seperti itu. Mental baja bukan berarti keras, banyak yang salah paham. Kuat itu bukan berarti nggak pernah jatuh, kuat itu tetap bangkit meski jatuh berkali-kali, ingat berkali-kali. Jatuh sekali bangkit, itu bagus. Jatuh lagi, bangkit lagi, itu bagus. Cuman masalahnya jatuhnya di tempat yang sama enggak? Nanti kan ada lagi. Kalau jatuh di tempat yang sama berarti seperti keledai. Ya. Mental baja itu
bukan hati batu. Contoh kita ya tetap Rasulullah ya, teladan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terkuat. Beliau pernah lapar, pernah ditolak, pernah dihina, tapi beliau tidak membenci. Beliau tetap lembut, tetap pemaaf, tetap sabar. Itulah kehebatan sejati. Bacakan sebuah hadis, barang siapa menahan marah padahal ia mampu meluapkannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat dan mempersilahkan ia memilih bidadari surga. Hadis riwayat Abu Daud. Ini ditanamkan. Mental baja itu bukan berarti nggak pernah nangis, bukan berarti nggak pernah galau, bukan berarti nggak pernah baper. Tapi tindak lanjut setelah itu. Siapa di sini yang memilih sakit? Sakit itu bukan pilihan. Sakit itu takdir. Tapi sikap kita menghadapi sakit itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Yang jadi masalah, yang pura-pura sakit gimana? Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Sakit kok dijadwal. Ada yang sakitnya tiap hari Senin sakit itu. Kalau dulu tiap mata pelajaran PKN sakit gitu. Sakit kok dijadwal gitu. Nah, tadi saya ngobrol ke Eja, ada nggak di ASIPA itu pendeteksi yang pura-pura sakit gitu? Karena kita kalau para pembimbing di sini takut jadi suuzon ya. Ini sakit beneran atau tidak? Kalau disebut pura-pura, sakit beneran. Disebut sakit beneran, jam 4 sehat. Jadwalnya futsal gitu. Tolonglah. Nah gitu, sekali lagi sakit itu bukan pilihan, sakit itu takdir, menjadi sakit itu takdir, tapi menghadapi sakit itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati yang lembut. Nah, tadi udah keras, sekarang lembut. Dunia tidak butuh orang kuat yang kejam. Karena kekuatan sejati adalah ketika kamu bisa tegar namun tetap punya hati yang lembut. Kamu kuat tapi tidak keras kepala. Nah, beda nih, ya. Biasanya katanya orang kuat tuh keras kepala, susah dibilangin. Tidak. Orang kuat itu enggak keras kepala. Kamu tegas, tapi tetap bisa memaafkan. Nah, jangan suka salah persepsi. Orang tegas disebut galak, kaku. Tegas. Bukan, beda. Ya, tegas itu beda. Biasanya kalau tegas itu bisa memaafkan. Kamu juga bisa percaya diri, tapi tidak merendahkan. Karena banyak sekali orang yang percaya diri, over confidence, akhirnya jadi menganggap yang lain rendah. Seperti itu. Dan itu bukan hati yang lembut. Yang berikutnya, kamu punya mimpi besar, tapi tidak lupa menolong yang kecil. Nanti terjemahkan, silahkan. Seperti apa tuh menolong yang kecil itu? Apakah menolong Al-Rumi aja gitu? Enggak. Oke. Hati lembut adalah kemampuan untuk tetap manusiawi. Ini penting nih. Untuk tetap manusiawi. Untuk memahami perasaan orang lain. Untuk tidak mudah menilai buruk. Kemarin apa tuh contohnya? Kak Afan. Kak Afan itu sering banget disalahartikan pilih kasih. Ya, itu menilai buruk. Padahal nggak tahu motivasinya, nggak tahu alasannya. Selalu aja, ini sering banget nih anak ini. Berapa generasi ya, Pak? Tapi kan hatinya lembut, mampu memaafkan. Gitu. Ya. Dan kalian juga bukan hanya Kak Afan aja, Ukti Sumi juga pernah jadi korban salah paham. Makanya jangan terlalu, karena gini loh, tuduhan pilih kasih itu tuduhan yang serius loh. Ya, tuduhan yang serius. Kenapa tuduhan yang serius? Karena yang kalian tuduh itu adalah manusia dengan segala keterbatasannya. Yang punya mata dua, yang punya tangan dua, yang punya kaki dua, yang tidak bisa merengkuh semuanya. Itulah keterbatasannya. Kalau kamu tidak memaafkannya,
tidak memahaminya, tidak memakluminya, berarti kamu tidak memaklumi diri sendiri yang sama-sama manusia. Ya, pahami dulu motivasinya. Coba pahami. Dengan memahami, insya Allah kita tidak akan lagi berasumsi jelek, berasumsi buruk. Terus hati yang lembut itu bisa berkata, aku mengerti saat temanmu sedang susah. Nah, itu mencoba mengerti, itu berempati, bukan hanya bersimpati, tapi berempati. Mencoba memposisikan diri di posisinya teman kita yang sedang susah. Seperti saya, Juhro, sedang susah kalau misalnya lagi bicara terus bercanda gitu. Itu susah banget. Kamu mudah-mudahan bisa memahami itu. Ya. Oke. Dan berkata, ayo bareng-bareng saat ada yang tertinggal. Jangan ditinggalin terus. Ya. Yuk diajak bareng-bareng. Hati lembut itu adalah tanda jiwa yang besar. Kamu gak harus membalas semua yang menyakitimu. Kamu juga nggak harus menjelaskan semua yang disalahpahami tentangmu. Tuh, nggak usah sibuk, Pak. Nggak usah nerangin apa-apa. Kadang, diam dan memaafkan itu bukan tanda kalah, tapi tanda kamu punya hati yang dewasa. Bukan diam aja. Kalau diam aja nggak memaafkan, itu jutek, sinis, sakit hati. Tapi diam dan memaafkan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi yang paling mulia itu orang yang bertakwa. Di surat lain disebutkan orang yang bertakwa itu adalah al-kadibin al-ghaid, yang bisa menahan hawa nafsu. Terus wal afina anin nas, bisa memaafkan manusia, memaafkan sesama manusia. Terus dan berbuat baik. Wah, itu harusnya kamu dalil itu digunain tuh sama guru. Ketika kamu nggak ngerjain tugas, kan gurunya marah tuh ya. Pak, ingat al-kadimin al-ghaid. Jangan marah, Pak. Gitu. Wah, gurunya nanti sadar tuh. Oh iya, terima kasih sudah diingatkan. Al-afina aninas, maafin dong Pak ya, saya nggak ngerjain tugas. Minta maaf. Harus memaafkan. Ya. Setelah memaafkan nggak cukup, Pak. Harus berbuat baik, kasih nilai A dong gitu. Itu bisa ya, gitu. Oke, selanjut. Ini juga nih, keren itu bukan hanya tentang penampilan, tapi tentang bagaimana kamu memaknai hidup. Bagaimana kamu menjawab pertanyaan, aku ini siapa dan untuk apa aku hidup. Jadi tolong jadikan pertanyaan yang mendasar dulu. Pertanyakan pada diri kamu sendiri. Kamu siapa? Untuk apa kamu hidup? Oke, silakan. Itu pencarian tiada akhir. Sampai nanti pun pasti akan terus bertanya seperti itu. Kalau yang mau berpikir. Misi hidup itu nggak harus rumit. Nggak usah rumit-rumit bikin misi hidupnya ya. Misi hidupmu itu bisa sesederhana membuat orang lain merasa dihargai, membahagiakan orang tua, membangun karya kecil yang jujur, atau cukup menjadi orang yang tidak menyakiti, dan itu luar biasa. Jangan dianggap enteng. Ini nggak usah terlalu rumit seperti itu. Ya, ini aja sederhana seperti ini. Jadi sederhana tuh kalau pengen jadi orang keren tuh, membuat orang lain bisa dihargai, merasa dihargai, membahagiakan orang tua, membangun karya kecil yang jujur, bukan meniru. Atau cukup menjadi orang yang tidak menyakiti aja orang lain. Itu udah cukup. Ya, untuk jadi keren. Jangan rumit-rumit, nggak usah rumit-rumit. Lanjut. Tugasnya nih. Kemarin udah belum tugasnya? Udah selesai belum tugas yang minggu kemarin? Udah nggak dikumpulin. Ya, sekarang mah tugas sesi 3. Tugas pertamanya, tuliskan aku dalam 5 kata. Goji teh apa? Sebutkan dalam 5 kata. Ya, yang paling menggambarkan dirimu saat ini. Yang pertama itu, tuliskan 5 kata yang mendeskripsikan, yang menggambarkan dirimu saat ini. Setelah ditulis, jelaskan kenapa kamu pilih
kata-kata itu. Kenapa tuh kamu pilih 5 kata itu? Misalnya, tadi siapa? Aku Goji. 1, aku. Itu. 2, aku. 3, aku apa gitu. 5 kata. Terus jelaskan kenapa pilihnya. Ada alasannya apa tuh? Yang ketiga, tugas satunya, tambahkan 1 kalimat. Aku ingin menjadi pribadi yang gimana tuh sesuai cita-cita idealmu. Cita-cita ideal ya. Kalau ideal tuh yang paling bagus. Tadi saya di kelas 8 sama kelas 7 ngomong tentang ideal. Itu yang paling bagus gitu. Yang seharusnya gimana itu yang ideal. Ya. Tuh, nanti berbicara realistisnya. Sudah? Nomor 1? Udah ditulis ya? Tugas 2. Oh, ini rada panjang nih. Bikin surat untuk dirimu sendiri di masa depan. Judulnya, kalau aku di 5 tahun lagi. Ya. Sekarang tulis surat untuk dirimu yang nanti 5 tahun lagi. 5 tahun lagi ada di mana ya? Kalau yang kelas 9 ada di mana? Kuliah ya? Kalau kelas 8? Udah kuliah juga kan? Kalau kelas 7, kelas 3 SMA kayaknya. Nah, kalian bikin surat untuk kalian yang 5 tahun ke depan. Suratnya adalah, tulis surat kepada dirimu sendiri yang akan kamu baca 5 tahun dari sekarang. Isinya, ceritakan siapa kamu hari ini. Ya, ceritakan. Halo, saya 5 tahun ke depan. Saya itu sekarang lagi duduk di kelas berapa, saya orangnya gimana gitu, hari ini lagi apa dan sebagainya. Tulis harapan-harapanmu nanti di 5 tahun itu. Kita cek apa yang kamu tulis 5 hari ini, terus nanti dibuka 5 tahun yang akan datang, udah sesuai belum harapan yang sekarang dengan yang terwujud nanti. Dan nasihat, kamu juga nasihatin tuh kamu di masa depan. Gunakan bahasa bebas tapi jujur dari hati ya. Jadi nulis kayak gini, nulis surat masa nyontek ke temen, nggak usah. Jujur, sejujur-jujurnya. Bikin surat, jangan sampai hilang. Apalagi dititipin temen, jangan dititipin. Nanti yang ngebuka temennya. Yang ketiga, tugasnya ada 3 sekarang mah. Kan seri ketiga. Seri pertama 1, seri kedua 2, seri ketiga 3. Tugasnya judulnya misi hidupku minggu ini. Nah, ini mah boleh ditulis, boleh langsung lihat. Tentukan 1 aksi kecil yang mencerminkan misi hidup kamu minggu ini. Minggu ini aja, kamu punya misi hidup nggak minggu ini sampai nanti Rabu depan? Jaidan, ada misi hidup seminggu ke depan? Apa? Apa? Ada tapi mikir ya bener, belajar buat SAJ, tapi itu jawaban standar banget itu. Mau SAJ belajar. Belajarnya itu gimana ya caranya? Oh, saya mau bikin rangkuman Pak dari ini. Nanti hari Kamis saya mulai, kalau misalnya dari pagi itu mau ngapalin mata pelajaran ini. Itu baru jawaban yang sudah terstruktur. Kalau jawabannya, kamu di Algipari ngapain? Belajar. Oh, itu standar sekali jawabannya. Tapi kalau sekarang mau S aja ngapain? Belajar. Oh, itu standar banget ya. Harus terstruktur. Misi itu harus jelas. Ya. Oke, ini contohnya tuh bantu teman belajarnya. Bahkan ketika kamu punya misi menyapa teman yang sedang murung, itu juga termasuk misi. Ya, boleh. Terus kenapa alasannya kamu pilih aksi itu apa? Pilih aksi itu gimana perasaan? Terus gimana perasaannya setelah melakukan itu? Misalnya kamu punya niat nih, nanti ke depan minggu ke depan itu saya pengen punya misi, rencana beraksi kalau ada teman yang lagi murung, saya mau tanya deh alasannya kenapa. Setelah kamu melakukan itu, kira-kira perasaan kamu setelah melakukan itu gimana? Lebih happy atau lebih kepo? Oke ya, tuh udah tugasnya. Ada 3 tugas ya. Ada 3 tugas. Tugas pertama tadi apa? Describe yourself. Itu menggambarkan diri kamu sendiri dalam 5 kata sama alasannya.
Terus bikin surat untuk dirimu 5 tahun ke depan. Jangan hilang suratnya. Simpan dari sekarang. Next. Generasi keren bukan yang anti kritik. Generasi keren bukan anti lelah, anti gagal. Tapi yang tahu kapan harus bertahan, kapan harus merenung. Generasi keren adalah yang keras saat melawan ego, tapi lembut saat menyentuh hati orang lain. Bukan seberapa besar panggung yang kamu pijak, tapi seberapa tulus niat di langkah yang kamu tapaki. Karena hidup bukan soal siapa yang disorot, tapi siapa yang tetap lurus saat tak dilihat. Mental baja bukan karena tak pernah goyah, tapi karena memilih tetap berdiri meski sendiri. Dan hati lembut adalah kekuatan yang tak pernah kau sadari sedang menjagamu dari patah. Pesannya, kuatkan dirimu, tapi lembutkan hatimu. Hidup ini bukan lomba siapa yang paling cepat, paling kaya, atau paling terkenal. Hidup adalah tentang siapa yang bisa tetap berdiri saat badai datang dan tetap peduli saat dunia jadi dingin. Dan itu hanya mungkin kalau kamu punya dua hal, mental baja dan hati lembut. Mental baja akan membuatmu terus melangkah meski banyak rintangan. Hati lembut akan membuat langkahmu membawa cahaya, bukan luka. Dan ketika dua hal ini menyatu dalam dirimu, kamu bukan hanya akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, tapi juga manusia yang layak dikenang. Jadi, jangan takut dengan air mata, jangan malu merasa lelah. Asal kamu tidak berhenti, kamu masih dalam jalur yang benar. Karena mereka yang bertahan, walau pelan, akan sampai. Dan mereka yang sampai dengan hati yang tetap lembut, akan membuat dunia ini lebih baik. Saya yakin Indonesia Emas 2045 terjadi di generasi kalian. Amin. Bukan Indonesia cemas ya. Siap jadi bagian generasi keren? Generasi yang kuat tanpa sombong, lembut tanpa lemah, dan berjalan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk memberi arti. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.